Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamidin Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadhu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tsalitsu fil jarhi wat ta'dil. Bab yang ketiga adalah tentang jarah dan ta'dil. Di dalam ilmu hadis ada ilmu yang disebut ilmu jarhi wat ta'dil. Ilmu tentang jarah dan ta'dil. Jarah ini artinya mensifati rawi dengan hal-hal negatif, gitu. Itu namanya jarah. Misalnya si A yang rawi itu adalah pembohong, si A itu pelupa, orangnya tidak cermat, itu namanya jarah, gitu. Ta'dil kebalikannya jarah. Ta'dil itu dia itu adil, dia itu cermat, itu namanya ta'dil. Ini ilmu luar biasa. Seandainya tidak ada Islam, tidak ada yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Wa fihi arba'atu fusulin, ialah di dalam bab yang ketiga ini adapun 4 pasal. Al-faslul awwalu, adapun fasal yang pertama, fi adadil muzakki, tentang jumlah atau bilangan muzakki. Muzakki orang yang melakukan tazkiyah, zakka yuzakki tazkiyatan fahuwa muzakkin. Tazkiyah itu bisa diartikan rekomendasi. Rekomendasi. Pernyataan bahwa si A itu adil itu kan tazkiyah namanya. Jadi tazkiyah ini identik dengan ta'dilnya, si A itu bagus. Itu. Sekarang yang dipersoalkan itu kalau seorang rawi atau seorang saksi harus dinyatakan oleh orang muzakki bahwa dia itu orang baik. Orang-orang yang menyatakan itu baik itu namanya muzakki. Apa cukup satu orang atau tak cukup kalau satu orang? Ini yang dimaksud dengan adadil muzakki. Jumlahnya muzakki. Jumlahnya orang yang memberikan tazkiyah atau rekomendasi. Wa qad ikhtalafu fihi, dan berbeda pendapat siapa ulama tentang adadil muzakki. Fasyarata ba'dul muhadditsina, maka mensyaratkan siapa sebagian ahli hadis mensyaratkan al-adadah kepada adanya bilangan. Bilangan berarti lebih dari 1. Fil muzakki wal jarihi, pada muzakki dan jarih. Muzakki ini yang menyatakan orang itu baik, jarih artinya yang melakukan orang itu tak baik, ya. Bukan tak baik, ya, tak cukup syarat untuk diterima riwayatnya. Orang yang melakukan jarah itu namanya jarih. Orang yang melakukan ta'dil itu mu'addil atau muzakki. Kama fi muzakki syahidi, sama seperti di dalam muzakkinya syahid. Apa ada perbedaan antara muzakkinya syahid dan muzakkinya rawi? Wa qala al-qadhi, dan berkata siapa Qadhi Abu Bakrin al-Baqillani, la yustaratu al-adatu fi tazkiyati syahidi wala fi tazkiyati rawi. Tidak disyaratkan apa adanya bilangan di dalam tazkiyahnya saksi dan juga di dalam tazkiyahnya rawi. Artinya muzakki, orang yang menyatakan itu bagus, itu tidak harus lebih dari 1. Cukup 1, baik di dalam syahid maupun di dalam rawi.
Wa in kana al-ahwatu fi syahadati al-istidhara bi adadil muzakki. Meskipun ada apa yang lebih berhati-hati di dalam kesaksian, al-istidhara adalah mencari kejelasan. Istidhar ini semakna dengan ihtiyat bi adadil muzakki, dengan jumlah muzakki. Memang di dalam tazkiyatus syahid dan tazkiyatu ar-rawi cukup satu orang muzakki. Akan tetapi lebih berhati-hati kalau lebih dari satu muzakki. Katanya Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Wa qala qaumun, dan berkata siapa sebagian kaum, yustaratu fi syahadati dunar riwayati, disyaratkan apa adat di dalam kesaksian, tidak di dalam periwayatan. Artinya syahadah itu lebih serius daripada riwayat. Untuk menyatakan bahwa syahid itu orang adil misalnya, tak cukup satu orang. Tapi untuk menyatakan si perawi itu adil, cukup satu orang. Wa hadhihi mas'alatun fiqhiyatun. Ini adalah masalah fiqhiyah. Wal azharu indana, adapun pendapat yang paling jelas indana menurut kita, annahu ialah bahwa sesungguhnya adat yustaratu ialah disyaratkan fi syahadati di dalam syahadah, duna riwayati tidak riwayat. Menurut kaul yang azhar, bahwa adat itu hanya disyaratkan dalam kesaksian, tidak di dalam periwayatan. Wa hadza, adapun hal ini, di annal adadah, karena sesungguhnya bilangan. Ada yang naskah yang berbunyi di annal adalata ya. Di sini di annal adadah, karena sesungguhnya bilangan. Alladzi adat, tasbutu yang tetap bihi dengan ladzi ar-riwayatu apa riwayat, la yazidu adalah tidak lebih, an nafsir riwayati dari riwayat itu sendiri. Ada yang naskah yang berbeda berbunyi begini, di annal adalata allati tasbutu biha ar-riwayatu la tazidu an nafsir riwayat. Karena sesungguhnya bilangan atau keadilan yang digunakan untuk menetapkan riwayat tidak lebih daripada riwayat itu sendiri. Ada isbatur riwayat, ada nafsur riwayat kan. Kalau satu orang rawi itu dianggap cukup ya, maka demikian pula untuk menyatakan seorang rawi itu adil cukup satu orang ya kan. Riwayatnya satu orang diterima. Kenapa kok tidak diterima tazkiyahnya satu orang ya kan? Pernyataan seseorang bahwa si A itu adil, kenapa tidak cukup? Sementara riwayatnya satu orang itu cukup. Fa in qila, jikalau ditanya, qad sahha minas sahabati qabulu riwayatil wahidi, sungguh-sungguh as-sah sahih, sahih minas sahabati dari sahabat, qabulu riwayatil wahidi apa diterimanya riwayat satu orang. Walam yasihha, dan tidak sahih dari sahabat, qabulu tazkiyatil wahidi apa diterimanya tazkiyahnya satu orang. Bahwa riwayatnya satu orang itu diterima, itu memang sudah valid dari para sahabat ya.
bahwa riwayatnya satu orang itu diterima benar-benar datang secara valid dari para sahabat. Sementara bahwa tazkiyahnya satu orang itu tidak ada riwayat yang valid tentang hal itu. Kalau diterimanya riwayat satu orang memang benar-benar ada dari sahabat, sementara diterimanya tazkiyahnya satu orang tidak ada. Dengan demikian fayurja'u fihi ila qiyas syar'i, maka dikembalikan fihi apa di dalam qabulu tazkiyatil wahid, dikembalikan ila qiyas syar'i kepada qiyas syara'. Artinya untuk mengatakan bahwa tazkiyahnya satu orang itu cukup harus memerlukan dasar. Mana dasarnya? Qulna, kita menjawab, nahnu na'lamu mimma fa'aluhu, kita tahu mimma fa'aluhu dari sesuatu yang melakukan siapa para sahabatku kepada emak. Kita tahu kasiron kepada hal banyak, mimma la yaf'aluhu, dari hal-hal yang mereka tidak melakukan emak. Na'lamu mimma fa'aluhu, dari apa yang mereka lakukan. Kita tahu tentang banyak hal dari apa yang mereka tak lakukan, dari apa yang tidak mereka lakukan. Idz na'lamu, karena kita tahu, annahum, bahwa sesungguhnya sahabat, kama qabilu hadis as-siddiqi, sebagaimana mereka menerima hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kanu, ada para sahabat, yakbaluna, adalah menerima, ta'dilahu, kepada ta'dilnya As-Siddiq, rekomendasinya atau pernyataan adilnya Abu Bakar Siddiq, liman dawal haditha, kepada orang yang meriwayatkan hadis. Artinya para sahabat itu menerima hadis riwayatnya Abu Bakar Siddiq. Demikian juga para sahabat menerima takdil yang dilakukan Abu Bakar Siddiq, ya kan? Sayyidina, para sahabat tidak hanya menerima hadisnya Abu Bakar Siddiq satu orang, akan tetapi juga mereka menerima takdil yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Sama-sama tu orang yang meriwayatkan hadis Abu Bakar seorang, yang melakukan takdil kepada orang lain Abu Bakar seorang. Wa kaifa yazidu syartus syai'i ala aslihi, maka bagaimana melebihi apa syaratnya sesuatu atas asalnya sesuatu. Wa kaifa yazidu syartus syai'i ala aslihi, bagaimana melebihi syaratnya sesuatu atas asalnya sesuatu. Jadi ada syai', ada aslus syai', ya. Ada syai' sesuatu, ada aslus syai', asalnya sesuatu. Tak mungkin syaratnya syai' itu lebih daripada syai' itu sendiri. Tak mungkin syaratnya syai' lebih daripada asalnya syai'. Wal ihsanu yathbutu biqauli itsnaini. Adapun ihsan, kemuhsanan itu bisa ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang. Wa illam yathbut az-zina, meskipun atau sementara tak cukup, tidak tetap apa zina, illa bi arba'atin, kecuali dengan 4 orang. Walam yuqas alaihi, dan tidak dikiaskan ilaihi apa thubut zina bi arba'a. Ini contohnya kaifa yazidu syartus syai'i ala aslihi, ya.
Bagaimana mungkin syaratnya sesuatu lebih daripada sesuatu itu sendiri. Contohnya tentang zina dan ihsan. Kita tahu bahwa alat bukti bahwa seseorang berzina, alat buktinya itu saksinya harus 4. Dan kalau yang berzina itu muhsan, hukumannya adalah rajam, kan gitu. Muhsan itu siapa? Muhsan itu adalah orang yang pernah melakukan hubungan seksual melalui akad yang sah, itu namanya muhsan. Hubungannya seorang laki-laki dengan istrinya, hubungannya seorang perempuan dengan suaminya, dengan hubungan itu seseorang jadi muhsan. Kalau seseorang pernah merasakan itu dengan istrinya, itu jadi muhsan. Kalau seorang perempuan pernah melakukan itu dengan suaminya, dia itu muhsan. Kalau yang melakukan zina itu orangnya muhsan, ya, maka hukumannya adalah rajam. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu muhsan harus ada saksinya juga. Saksinya cukup 2 orang, ya. Zina itu namanya syai', ihsan itu adalah syartus syai' namanya. Zina sebagai asal dibuktikan dengan 4 orang saksi. Ihsan sebagai syarat dilaksanakannya rajam cukup 2 orang. Artinya tidak mungkin syaratnya sesuatu itu lebih daripada sesuatu itu yang terjadi adalah kurang, ya kan? Kalau pembuktian zina 4 orang, karena zina itu sebagai asal, maka untuk menyatakan seseorang itu muhsan cukup kesaksian 2 orang. Ini penjelasan wa kaifa yazidu syartus syai'i ala asli. Wa kadzalika demikian pula naqulu kita mengatakan tuqbalu tazkiyatul abdi wal mar'ati fil riwayati kama tuqbalu riwayatuhuma. Diterima apa tazkiyahnya budak dan tazkiyahnya perempuan di dalam riwayat, kama tuqbalu sebagaimana diterima riwayatuhuma apa riwayatnya abd dan mar'ah. Di atas sudah dijelaskan tentang perbedaan antara syahadat dan riwayat. Lebih ketat syahadat daripada riwayat. Buktinya untuk bisa jadi saksi harus orang merdeka, harus seorang laki-laki. Tapi untuk menjadi perawi, budak tak masalah, perempuan tak masalah dari rawi. Kalau riwayatnya perempuan diterima, ya, maka demikian pula tazkiyahnya perempuan diterima. Kalau riwayatnya budak diterima, maka tazkiyahnya abd diterima, ya. Si A dinyatakan baik oleh seseorang. Yang menyatakan baik itu budak, tidak apa-apa, ya. Si A dinyatakan baik oleh seseorang. Yang menyatakan baik siapa? Perempuan, tidak apa-apa, cukup. Wa hadhihi masailu fiqhiyatun. Ini adalah masalah-masalah fiqhiyah tasbutu bil maqayisi asyubuhiyah, yang bisa ditetapkan dengan ukuran-ukuran yang bukan subuhiyah, asyabahiyah, ya, yang bersifat keserupaan. Fala makna lil itnabi fiha, maka tidak ada makna, tidak ada substansi untuk berpanjang lebar fiha di dalam hadhil masail fil usuli, di dalam persoalan usul. Al-faslu tsani wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.